sunat tegese khianat sapa nabi fil ghanimati ing dalam ghanimah. Pala tadunu mongko aja nyangka sira kabeh di iklan gulul di iklan nabi dari tak ingkon ora gulul. Wa fi qira'atin ang gemi qira'at bil bina' lil maf'ul. Dadi wa makana minadin ayyuhullah. Nadin mabna no maf'ul berarti ora pantes nabi itu dikhianati. Lah nak di mabna no maklum ta mabni fa'il niku berarti no ora pantes nabi ku khianat. Lalu itu mas jadi cita-cita mulai rian. Bapak kula niku ketua Jamiatul Qur'an wa Fatsa. Tapi dia merasa terus untuk pondok Quran niku kita tak cerita ngomongnya ini. Nanti kira asapa itu mesti ini dia ngeten iki. Misalnya nak diwaca ayat bulan niku mabni fa'il atau mabni maklum cara soro. Ada artinya seperti tidak ada nabi ora pantes nglakoni napa khianat. Dan nak di mabni maf'ul berarti nabi ora pantes di khianati. Lalu cara makna pantes di pantes sing mabni maf'ul. Mergo mabni maklum nabi ora pantes khianat, wis suwe nabi pantes khianat. Bisa mungkin ini karena khitabun lil mukminin. Khitab pada orang mukmin kaitannya perlakuannya terhadap nabi. Yaitu ono ketentuan nabi ora pantes napa di khianat. Kalau orang mulai cek diutang, kalau cek diutang sampai kufat ini sekundi sepatus bareng-bareng. Kufat itu gue ngerti ya, misalnya nanti dirasaan. Dan gue ngatur dulu nggak romantis, ambil kus muslim ngalim, kus inten nasi keluarga Quran yang so ngaji. Kepanjang itu sarana betul, kalau dirasa apa itu nanti dua akibat dimertanya maknanya itu ilmiah betul, memang pentingnya dirasa apa gini itu. Kecuali sing ada aja bukan penting. Misalnya ini mau ya ibaladina amanu qura'at ngamir bisalah si harokatin, bisalah si alifin na asim sami ini na haf sami. Ini pak ijalaimi qabilil ada. Ini qabilil makna atas ngaten iki. Dadi wa fi qira'atin bina lil maf'ul ini sabu ilal ulul. Dadi maf'ul bi ma'lum. Paham? Waman tisapane wong ya dulu iku khianat sapa man ya timoko teko sapa man bima kan perkara. Kala kan khianat sapa man ya mal kiamat ing dina kiamat. Semua tuafa mau nuli den tuhoni sapa kuwi nafsin saben-saben awaan. Maka sebab tegese apa sing den takone apa kuwi nafsin. Warum halate kuwi nafsin lain lamu ora denane kaya sapa kuwi nafsin. Iya temu wong khianat ning ghanimah. Kayak dia khianat ning duit negara. Nah, ira ono ghanimah. Ghanimah itu kalau tak cerita ijtihad. Mulai cerita ilmu qiraat. Di ghanimah itu ngalami beberapa perubahan. Perubahan paling ekstrim zaman Sayyidina Umar. Jadi zaman Rasulullah itu nak perang terus menang. Ghanimah itu dibagi sesuai kapasitas yang disiapno qatil. Wong sing perang. Misalnya tentang perang saya sampean perang kok nggawa jaran, ya nggawa pedang, ya lengkap peralatannya. Jadi kanggo sing perang jambak lil faris ya, kanggo sing numpak niku sambung. Kanggo jaran iki apa kok? Sambung. Jadi sing wong perang nggawa kuda kok orang bagian sambung, kanggo wonge sambung kanggo napa jaran. Lah nek sing ora nganggo jaran ya mau sak sambung tok, untuk sak bagian tok. Saya ini nyangkut tangkepan. Saya mantap nangkep wong itu. Iku gak nggo sapa. Sing berakhir rapat dia nangkep pakai. Iku bagian. Iku ana sahabat sing bener jelas bagiane siapa. Dadane jelas. Lah iku tahu bagian. Suka kecekel saya. Lah sahabat itu harus boleh ya akeh. Itu muncul, jadi agama itu rasa lepas urusan dunia. Juga ini bagaimana? Orang jelas temu ini bagian siapa? Perabotan rumah tangga bagian dari dasar satu dicari-cari bocor, sah temu ini nggak tahu. Dimulai dia dua lima dibagi semua cewek. Karena orang jelas kalau bagi, semua itu modal bagian ini sudah ampun. Intinya mana? Dari kesana beli berapa? Sampai bisa beli dia.
Ora sesakral diceritakno wong ora. Mulane niki ana cerita sapa sing khianat ning Woni. Woni mani ana sebab nuzule iku sahabat sebagian mantan-mantan preman. Nah, sahabat kok Khalid mantan preman. Terus santri mantan alumni Jogsen. Ya sisa-sisa bunyinya ya. Masuk gawe piye wong ayune wong. Mantan lo beli. Jadi pikirane ra punya ya ora harisane. Kalau dia nih ya, jadi dicerita, lama dia perlu lihat di rumah gula. Jadi dia nonton khianat yang berlima, khianat yang amat, orang jelas dibagi, orang jelas bagi. Tapi ini nonton itu perjalanan. Ini dia zaman Rasulullah. Terus zaman Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar mimpin Futuhat termasuk nalono Irak, Riyal Babiliona. Sawah di Irak, tanah-tanah teng Irak. Niku ketika dikuasai Umar, niku wae sinten. Rata-rata sahabat terutama sing perang di pikirannya kata zaman Rasulullah, ya kudu wae sing perang. Jadi dibagi kanggo sing perang. Sayyidina Umar mulai modern. Karena anggur perang di bagian sing perang, ra enak sing perang terus perang itu demi sapa? Mungkin jenis perang di maslahatil muslimin. Nah, kabeh terus dibagi berarti rakyat sing ra melok perang. Sing kebetulan kalau uga mergo pincang picek rakyat tak biasa kan. Kamu sebaik rumah, mengenai kiai santri butuh istri. Orang di wong buku orang mimpin Islam. Sampai Umar bingung. Terus nak dibagi, mau dibagi itu yang paling berhak. So. Akhirnya kalau Sayyidina Umar ya wes sawadul Irak itu rasa dibagi. Tinggal istilahnya Baitul Mal, tinggal maslahatul muslimin. Tapi nek istiqomah maslahatul muslimin udah betul yang orang mantap masalah kelas. Orang melok perang gitu mah. Aku malah terlalu bagian. Wes kok saya gitu. Orang melok berjuang lah kadang ngerasa marah, merasa berat. Mulai orang marah di Indonesia orang marah. Jadi orang tahu panggilan terjun orang suka. Orang saya kata aku. Ini yang Umar dia ngotot kasus. Jangan repot, repot sama mimpin. Orang bagian sing perang ada yang kangelan, sing bertarung nyawa. Ketika wis wae maslahatul muslimin wong sing paling ora berat sing larang. Padahal sing perang wis wong menengah. Wong kelar perang hari ini cuma menengah. Mergo kudu nyediakno jaran panah tumbas. Lah bareng wis digawe aset negara sing matus nopo ora sing marah. Perkara wis sing kelar perang mesti wis mapan. Dan Umar ya tahu nih, itu kudu bingung loh. Kaitannya omongan wong wis bingung loh. Nak kiai buku itu saya mikir apa? Udah sebut terus nggak ada, udah bingung. Nyisakan bola ini guys, untuk nonton itu mesti nyisakan bola ini. Kita beristirahat itu menyisakan bola ini. Dalam hal tidak ada pesawat juga. Umar lah bingung kan. Cuma sangat karismanya Umar gak terjadi pemerintah. Tapi saja ini dia mau jadi bola ini. Semua itu terus nanti kiamat. Jadi ketika kita ngambil ukuran yang paling berkarya, paling berkontribusi, itu ukurannya mesti sing berhak sing pernah. Tapi nak terus yang perang demi sapa, berperang terus dibagi negara Islam entek. Entek gak bisa perangan boga bagi entek. Misalnya untuk tolong kabupaten terus dikaplingin, matur rong kapling, Mustafa tak kapling. Terus muslimin itu bagian apa? Umat yang kita perjuangkan toh. Saya kira orang pikiran anyar, itu kagum muslimin. Nah, kagum muslimin. Itu mau kere-kere lama-lama apa-apa rasa berat atau sama kere ini. Berat aku, aku marah tuh. Berat aku, marah turunan Nabi. Iya, mana-mana ada jalan aku, berat marah turunan Nabi. Malah sang lurus. Itu repot, masalah-masalah istirahat dia itu repot. Sampai kiamat yang cuma Umar kecil, senglawan Umar itu betul yang penting, sing sial si tidak Abu Bakar nanti tragedi sandi. Di sandi itu si Abu anti betul karena Abu Bakar jadi sial betul. Biasanya alam tadi imah ninge. Jadi Rasulullah ninjalo tanah Khaybar di Fatah. Zaman Rasulullah sugeng, sahabat itu juga hormat. Jadi sahabat mengikhlaskan tanah Khaybar di Fatah di Rasulullah. Jadi Rasulullah yang sugengnya ini kehidupannya dijamin tanah Khaybar. Panjang bagiannya Rasulullah. Nah, Nabi ketika kabundut
Sayyidah Fatimah asbatat hukmal wirosah. Beliau tetap meyakini hukum wirosah. Nah, hukum wirosah berarti Khaybar wa Isman Fatimah macam putrinya. Nah, Abu Bakar sering didhawuhi Rasulullah, nahnu ma'asyiral anbiya la nurithu ma tarakna sedekah. Aku iki golongane nabi. Jadi tinggalan ora iso diwaris. Ma tarakna sedekah. Kabeh dirkaku minangka sedekah. Iku terus menane kiai-kiai sing di pondok sing sak poso. Wa Rasulullah kabeh tenan umat Abu Bakar yang bijakan itu. Karena Khaybar dinyatakan di maslahatil muslimin. Jadi orang-orang hukum khusus Rasulullah gak ada hukum warisan. Udah Fatimah tak terima, Ali ora terima. Mana yang terus Sayyidina Fatimah menang Abu Bakar nanti kabundut. Untungnya Sayyidina Fatimah itu hukum 6 bulan. Jadi Sayyidina Fatimah itu tu fiat pada sitat asyuri muwafati Rasulullah. Jadi uripnya mau orang 6 bulan sampai kabundut Rasulullah. Dimulai ini ikut Armanto, uang rata-rata kabar itu sudah senang. Diterusnya nanti saya ini. Uang rata-rata senang, Abu Bakar. Gara-gara dari kebijakan sing merugikan sudah Fatimah. Terus saya ini dari berubah, negara-negara lima untuk posisi dia. Wilayah tambah dari berubah kan tetap untuk musuh berlima, 1/5 itu. Jadi dia itu ada negara itu, jadi dia sambil paham Mustafa. Mengenai saya ini ukur repot, jadi sambil khusus-khusus. Dianggap dia orang adil di bagian, orang kita itu bagian mari perkara, zaman Umar. Anak salah saya kan ini normal, jadi bayangkan salah kiai saya ini kalau kesalahan itu tidak ada zaman sahabat. Jika proses suci nyala kiai itu general, tidak. Kalau sudah menyangkut bagian, zaman sahabat itu keliru bagian. Ya jajal, kiai sahabat yang beridolan, SD bagian ada salah paham, tak tanganmu. Urusannya bagian. Itu biro apa tuh biro tenaga kontrakan biro mantu saya tenaga kontrakan manfaat fasilitas semua gitu itu bagian uang tenaga kontrak uang boleh fasilitas dari zaman seperti ini ilmu alim saya suruh gue direjani sama dinar misalnya batu nggak ada sebetulnya jalan dia orang numpang itu orang bayar kontrakan kira-kira bela tak tahu deh kontrakan per tahun kira berapa tahun. Jadi perberan saja. Tak hitung kontrak, tak hitung tiap hari nama perak jelas, tak hitung utang kira. Tapi satu grup bisa ujian ada. Jadi bergerak, jadi lagi tu bagian itu mari perkara. Mengenai udah buku kucu baliknya pengiran, tukaran sidik-sidik dari buku baliknya pengiran. Mengenai penerima bujali. Jadi kalau malam tu putih hidup dia harus tahajud. Jadi lima tukaran sidik-sidik, buku tahajud baliknya pengiran lali. Jadi masalah itu akumulasi basariyah, ramen basariyah. Dan akhirnya baliknya pengiran kan bertukaran, demi boleh dolo. Isu boleh koalisi menang, demi boleh dolo menang pertemuan malam. Boleh menang akhirnya ke partai-partai yang lain. Ini tukaran, begitu tukaran. Pengiran itu rawan koalisi. Barang sumpah yang disarkan. Tangkap basah. Tapi ini rekan itu apa pengiran juga rugi. Jadi orang jadi kita berenima dan bagian mari perkara. Orang zaman kisah zaman Abu Bakar. Amalnya kados pondok bingung benar. Putrane guru-guru kula, kula rata-rata rapi. Kula sering musyawarah ngoten, lan ini menyangkut nurani. Pondok iso diwarisno anak to ora. Pondok wong Islam Pak simbangan wong Islam. Orang tuh bingung, kue ngambil dari rasa diwarisno Pak Abu Bakar ya drengki. Orang malah di pondok sampai maris, mulai cucu orang mantap maris bangkit itu orang kan maris kabeh. Tapi orang anak itu keliru, saudara oke. Iya enggak? Pondok itu kan sumbang orang banyak maslahatul muslimin. Kalau Nabi Nabi itu tanah itu hadiah di maslahatul muslimin. Di mana Nabi seorang imam harus punya sarana, terus dia tanah itu. Nah, karena pemberiannya ini faktor maslahatul muslimin, kudunya orang hak waris. Dan itu yang ditetapkan Abu Bakar. Itu darah Khaybar diwaris ke Fatimah tapi di maslahatul muslimin. Nah terus digugat orang terkolong. Jadi orang mesti waris sah bajunya terus iso. Orang mesti tanah lu hasil tanah baju lu bajunya terapet.
Orang kedagangan kedua. Lah perak. Lan jajan kiai kerja keluar kantor kerja jadi waris nak kerja. Saya kerja jadi waris no, semangat itu sini enggak bisa nih jujur. Saya kerja sakit. Lalu biasa ngomong ngeten mbek ibu, kula nu bae wong alim kerja. Dan anakku mandak seret tenan. Soal kok sama apa umum ya umum. Kula trauma tragedi Abu Bakar di Fatimah. Lalu itu kan dapat tentara ngoten. Awal tentara itu perkara anak Abu Bakar. Jadi langgaran Mustafa itu bisa diwaris anak ya. Apa balik Mas Satu Muslimin. Satu Muslimin terus Muslimin di sopo, itu bingung kan? Maksudnya ujung-ujung memantau ya ini Al-Fitrah ya perkara. Itu kan tekanan nih. Lah tapi ikut terus gebeleng kata anaknya keliru, mesti nyumbang mau ngakak ya. BPD terkeliru, itu tetap mau ngakak. Saya disumbang pejabat itu ya ngakak betul. Nah, semaling aman ngeten jelas, duise itu ya sesuai standar publik, sehingga publik ya kualitas karuan, anak-anak tapi salah ngomong tidak masalah. Orang-orang tuh orang kok urusannya. Sebetulnya masalah-masalah sensitif. Ya intinya kalau patah, gitu bagian sensitif. Ini kan bagian sensitif, bagian sensitif. Yang enak rasa bagian itu, video-video itu paling aman guys. Apa-apa nak ngitungnya model terminal. Ini ngitungnya orang kok permulaan dari piro, permulaan 500. Marah-marah ya. Tahu mana ya? Kalau ngitungnya model terminal, ada satu. Jadi itu menunjukkan aku Indonesia subjektif. Jadi kayak ngomong kontrak per tahun cek murah, ada tujuh pintar gitu, memang model terminal. Permulaan, apa lorot teman-teman? Entah. Masing-masing. Kalau terminal saya harus Cina paling tak pergi 10, Cina sampai saya. Ini yang menurut saya sangat saya saya setuju. Saya tadi gumul. Ini kalau ngalim nanti tak tahu syukur sampai gitu. Syukur kalau kok ngalim rasa nengong gitu. Ini seneng gong kayak apa ini aku. Wow seneng gong. Seneng mengira nih soal seneng gong. Nah ini untuk seneng gong keberengan pengiran dan seneng sampean kan ngomong bener seneng ini sakit. Tapi orang krono uangnya kan nyaman. Jadi kecewa sidik nggak lebih gampang. Paham gitu, jadi menyangkut golima, menyangkut gulul, mulai rian berita. Tapi ini buat ada sahabat. Dan ini ceritanya sebagai nuzul ayat ini. Ketika perang pun menang, sebagian sahabat jupuk kemul, lihaf ini kemul sahabat. Yang menawar, sampai di kemulan buju ini pun sahabat dia tak terima. Dia pun menang Rasulullah, itu termasuk bunuh. Jadi jelas bagiannya terus menang. Ancaman ini berat, yang mau kiamat ini semua hidup bagian repot terus tambah personal. Hidupnya mulai dia zaman kuno sampai saat ini. Paman mengkota ibong. Kita akan anut sopeman di bawah Allah yang ridha Allah. Apa wong sing anut ridha Allah itu kaman ke wong sing anut ridha Allah. Iku kaman kok dene wong gak akan balik sopeman bisa kotin lawan kebencian minapun. Balik lan gowo bencine Allah muga lima asyatihi karena maksiate man wa wuduhi lan wudu liman. Karena wa bijan. Utai panggonane man jahannam. Bumbaru jatuh al-faqur Bum utawi uang akeh. Jadi man iktaba arifana iku daro jatuh iku pira-pira duwe derajat itawa ana ing sadar mukhtaliful manazil diksi beda-beda derajat Faliman iku nak khilafah ana Sidina Umar dianggap khalifah paling adil karena beliau tahu betul nak khalifah itu maslahatul muslimin mulane dene wasiat anak mulai maju jadi nabi khalifah. Mana masyhur jadi ketika Umar beka bundut, sahabat kroni-kroni ini penggemar Umar ni ya Umar ausini li wasiatika. Buat jenengan wasiat sebuah pengganti anak jenengan. Jadi penggemar beliau itu wasiat sebuah khalifah pada Umar ikut putra ni Abdul. Sayyidina Umar malah wasiat ya Abdul bin Umar ke anak khalifah itu amrul muslimin. Anakku ora oleh jadi nabi. Satu-satunya sahabat yang mencontohkan baik khilafah jadi Umar. Jadi
Jadi dia tahu itu masalah muslimin, malah wasiat anak rawat kan. Nah, ketika Utsman mulai tragedi, Utsman itu seneng kerabat, seneng keluarga. Ali malah parah. Tahu-tahu wis ana isu Ali itu menyembunyikan dari Utsman. Mumpung ilang tak ceritani sejarah. Jadi nyata nih provokator Khawarij. Jadi mulai rian di wong munafik ku kata, jadi koti Utsman, jadi kota lah Utsman, pembunuh Utsman itu orang-orang yang wajahnya kita kenal, sangat kita kenal. Sekarang ada wong-wong sing bunuhnya urukanya Gus Dur, kita kenal semua, sangat kita kenal. Delalah kota lah Utsman itu teman dekatnya Ali. Ketika Ali dibuat jadi khalifah, orang-orang itu di sekeliling. Ini diyakini Ali itu melindungi kota lah Utsman, pembunuh. Jadi berontak. Nah, pemberontak itu berhubung ke Ali Sungkan, masang Sayyidah Aisyah. Mungkin sebelumnya saya. Mana angker tukarannya Aisyah ke Ali, istilahnya nuntut demi Utsman. Tentara-tentara dan faktor nuntut demi. Mulai dia nambah itu isu, tak salah paham itu sampai kiamat. Mana ketika Kanjeng Nabi, kue bertak tinggal lagu, itu saling bunuh. Ternyata orang nganti putu, periode putu mesti dipatenya, karena saya fusan, mesti terbunuh. Paham tu? Enak-enak orang biasa ikan mantas, sekedar putu bajunya terus mulai ada karuan. Dia putu Nabi dibunuh. Mana saya orang syukur, orang syukur langit dosanya. Putu candalnya dihormati, putu ni bajunya. Di sini putu Nabi dipatenya, saya tidak. Putu itu dipatenya. Dia nak lihat sejarah, tidak bisa dipatenya boleh. Mati, teman lagi kan usia syukur. Buang turun deh, betulnya waris kiai, kalau enggak tahu tidak. Waris gak dipada ini karena perlawanan Hermanto, malah tudang dan mau start dikontrak dan lama no anggota umur ya. Palsu. Jadi Nabi orang anti kok butuh itu tidak ada. Kalau nanti kita tangkap seorang ulama, sirine nopo sahabat nggak pernah. Siapa santai ini kan? Kalau kayak kuyon nih, ben iman doa udah. Tanya biasanya beda orang kafir doang iman nggak? Karena imannya seorang mukmin itu iman betul sama Allah, sehingga aturan-aturan dasariah itu tidak akan mengecewakan. Itu bedanya iman orang Kristen dan orang Yahudi. Orang pulau iman tentang Allah, jenengan iman tentang Allah. Itu misalnya pulau suruh Fatimah, pulau niku selingkuh, pulau zina mata ini kan, kamu itu tidak akan kecewa dengan Islam. Itu harus kamu tanamkan. Makanya ketika terjadi tragedi sahabat kayak itu, iman mereka itu tidak oleh, karena iman mereka itu cinta dan cinta mereka pada Allah. Tidak pernah mereka mencintai makhluk atas nama makhluk itu. Sehingga ketika mereka perang ada apa-apa, iman mereka bila mereka sholat di atas nama Allah, zakat atas nama Allah, orang pernah lebih banyak. Makanya aman-aman saja, tidak apa-apa. Ini wakala-kala Mustafa, orang kiai selingkuh dan nangis berdoa. Justru kalau orang kiai selingkuh, umat kan kecewa, terus jatuh kiai. Artinya saat kiai itu jatuh. Karena kiai itu jatuh, umat berarti kaget. Berarti hukumnya Allah kalah untuk hukum pun tutup. Malah apa ya? Paham? Jadi zaman Sayyidina Ali bin Muawiyah perang tetap baik. Saling bunuh antara orang mukmin untuk diyakini haram. Padahal jenis perang mereka ya saling bunuh, tapi tetap sahabat itu meyakini itu haram. Jadi kalau kita lagi itu barang PKB B3, tapi ketika saling libat, saling menghujat, ya kita tetap meyakini itu haram. Sehingga kiai nak politik rapati pede, untuk ngerasani ya setengah ngerasa dosa nak ngerasani. Itu baik gitu. Jadi iman para Allah itu baik. Sehingga kita menganggap masalah dunia itu ringan. Tak betul kewalik. Misalnya ngatain, orang Islam tak ngomong, Islam tak ngomong. Orang pula balik, orang Islam itu kacau, orang Islam jangan tak kira Kristen kacau, orang itu kacau, Islam itu apa? Islam tak tahu kacau, tak tahu orang. Yang tak perlu ngaku Islam. Maka kalau misalkan bersuruh pada Islam kafir, paling-paling di penjara Islam kafir. Nah, ada rupa ada mau Islam kaji kafir. Nanti ini kalau dia apa di umat. Ini cara pula benar dan apa di umat itu haji. Mereka cara pula, saya abadi itu haji. Abadi ini duit dan juga haji. Dan yang kiri saya kasih umat yang kejabat ya. Itu dunia yang umat itu. Dana abadi umat kan tidak dana abadi pejabat.
Paham ya? Jadi kalau mungkin duit cerita-cerita ini mulai kita dulu. Jadi masalah-masalah ilmiah ini kan kalau mantu-mantu akan mau tarik. Gue nggak ada tarik. Itu rusak. Itu masuk rusak nanti. Santri yang khusus dari madu supaya kiai tukaran. Dia udah tukaran apa lagi ini. Dan kita memfonis kiai itu atas nama kebenaran kiai oleh tukaran. Misalnya kita punya kebenaran ilmiah, kiai oleh tukaran. Ketika roh kiai tukaran, gue geremuk. Kiai udah tukaran. Kiai itu jenis ngapil dulu. Itu jenis sombong. Setukaran rakyat itu alih buang awal tukaran. Kalau komentari bisa sahabat tukaran. Jadi kita ini kebenaran kita ini tidak bisa untuk mengadili fakta. Di kebenaran itu kebenaran teks. Tukaran itu tidak boleh, ngerasani itu tidak boleh. Tapi nak fakta itu tidak tahu kalau kebenaran itu. Dia lah udah pun juga ngerasani uang beda. Jangan apa akan ngerasani uang. Mana itu lah, itu sangat. Itu lagi dagangan. Ini partai yang mana? Malah seninya pangeran. Jadi urip uang lu kok keliru. Nek ana pangeran, ya Allah itu dari kitab uang ora oleh kecukup wong itu. Tapi nanti kiamat tetap Allah dewe itu menarik fakta. Dimana itu menarik itu fakta. Hukum uang ora oleh tertarik. Apa bingung. Atau pangeran kok protes. Nah jenengan ngelarang supaya uang enggak kena coba itu jenengan bangun boten menarik. Itu kan kayak iso. Jadi hukum untuk uang oleh kecukup wong itu, tapi hukum fakta wong itu tetap menarik. Dua uang oleh kecukup dua. Tapi Allah negeri dua tetap menarik. Waduh, uang nak hukum oleh saling rasanya tukaran. Tapi ketahanan hidup uang nak tukaran sidik-sidik. Baru untuk ketahanan hidup. Ya, contohnya itu siruwa. Malah nenek malaikat rakyat utepe. Ketika manusia yang dianggap jadi khalifah dari malaikat atas alufiyah, malusitufiyah, rasidu dimah. Manusia apa-apa ini ngerti sama nanti jadi khalifah. Allah jawabannya nak itu apa-apa. Itu artinya sebenarnya itu sirri. Itu serangan terjawab. Masalah-masalah itu tidak akan terjawab sampai kita mati. Ya karena memang secara lahir itu salah terus. Misalnya kita kecoba itu tetap salah. Mengenai orang oleh kecoba itu. Tapi cara fakta orang itu tetap menarik. Itu sok suci ora iso. Misalnya saya itu juga menarik, duit juga menarik, tahta juga menarik. Nah, mengalim sing sak kula barang wis bingung ora kiye. Niku kusun kiai kusun kiai, mboten ana kiai nang bidua rumah teh ora ta. Yo niku kiai nasab dhuwur kula wis ra kagetan ya ana kusun nasab dhuwur kiai ra nasab dhuwur. Wis ra tak pikir mbok anu kesane senine pengetan. Tapi itu kan dilompat lapor ya. Iku kus nasab budi. Yo kula ora tak senine pengetan ora kiai, ora bukan kiai ya senine pengetan tak lebok nanti. Berikut fakta-fakta memori ya, memori untuk orang tak saya karena banyak belajar, banyak membaca Arab terus rumah keadaan memori mana ayammu pas-pasan ya, mulang budi aman untuk kiai dari masa ini syukur Nama udah awal basiran kita cenggir sodimaya madungan barang yang dilakoni sopo aja. Lapat mana teman-teman paring sopo Allah Taala alam mukminin yang atasnya pura-pura mukmin. Allah paring nikmat. Lapat mana teman-teman paring nikmat. Bermana-mana paring nikmat. Atus almanan dan sing akeh paring nikmat. Lapat mana teman-teman mulane jamaah minnah itu paring, jamaah apa minnah itu paring, terus minan akeh paring. Walaupun mana teman-teman paring akeh sopo Allah Taala alam mukminin yang atasnya pura-pura mukmin. Ikhlas. Yang dalam semangsa ini utus sama Allah fi min dalam mu'min rasulan yang rasul min anfusi. Saking awak dhewe ne mukmin. Allah paring nikmat yang mukmin ketika mengutus seorang rasul min anfusi. Aku kapan-kapan itu ngomong, sudah. Saya ingin khatam puasa. Yang ngaji saya mau 3 kategori. Jadi saya ngaji pertama kemarin yang Baqarah itu fikih. Terus yang Ali Imran mau saya itu tarikh. Untuk terakhir tasawuf, sudah diwujud. Mari repot ngaji buku kita betul. Ini kalau ngaji fikih itu, hukum fikih agak serapam. Tareh berapa? Mari repot. Kamu tahu berumur dari Fatimah Sultan Nabi Bakar ada belum? Padahal masih ada sana. Malah Imam Bukhari pas nerang-nerang kitab Wiro saya itu judul pertamanya tukarannya Fatimah di sini Abu Bakar. Ini pun muncul, jadi urusan dulu, urusan bagian mari salah.
dan menunjukkan kebenaran sejati kembali dengan Allah. Kalau tukaran betul betul Fatimah tukaran betul betul kan betul biasa. Betul betul. Untuk kiai tukaran betul. Sementara kalau tukaran yang merebutan begitu apa antus. Nah, tukaran sama ini krono istihad itu benar PKB, benar PDI, benar tiga macam. Sama ini kan krono istihad. Jadi kesana kan polemik ilmiah macam. Kalau ada rebutan ini lagi apa pantas, sambil saya pantas bukan harus. Rapat mana teman-teman paling nikmat sopo Allah wa taala ini isra safi. Tinggal nalikan yang utus sopo Allah tinggal mungkin rasulan yang rasul min anfusi. Sami awak dhewe ini. Aslu alaihim ayat. Jadi Nabi Yakub itu punya anak banyak, semuanya soleh. Bahkan Binyamin juga soleh, Nabi Yusuf juga soleh. Pembunuh-pembunuh itu ya so, tapi ditegur tukaran Pak Romanto. Jadi pengiran dupi ya bersama. Kobil BHB itu lagi saat generasi tukaran saya misalnya. Kobil BHB. Diterusnya Nabi Yakub, dia anak soleh-soleh, pinter-pinter. Tragedi pertama itu kan. Itu Nabi Yusuf kepengen dipakai. Hukum mereka itu orang-orang soleh dipakainya, karena anak bisa mati. Gimana? Ketika kalau itu dulu dipakai, sing sedingan ya tembung sumber, tapi kok ketemu uang, itu berarti setengah soleh. Nah, dari ini kiai ke anak Nabi Yakub, dolim teman, mau orang dolim kan rasa urut, jadi setengah-setengah. Tangan akhirnya jalan tengah dia, itrafuhu ardan yakulaku maju abikum, wataku nugazi kauman salihin. Jadi kalau atau itu minhum latak puluh Yusuf, wa alkuhu fi wabadil jebiyal tapi berubah di saya. Ojo kata ini ya ekstrim, cenderung untuk sumur. Sing kira-kira diliwati uang pintu tembok. Lho nyembel sumur ora lihat mati ya, ora kok sumur sing sepi mboten. Sumur sing potensi ditembok wong. Ora yang tadi berubah bis saya arah sing iso dipethuk sebagian wong sing kok liwat. Artinya apa? Wani dalim sedengah. Jadi godhen Nabi Yusuf, mata ini kedoliman. Nyembel sumur sing mati kedoliman. Jadi cemur sumur sing kok potensi dipethuk wong. Jadi kok sampeyan rebutan waris mbek adik. Menang-menangan tetap mau, dia tetap menunjuk bagian paronan, tapi tetap menunjuk semua. Karena jadi kan dolim belas, akhirnya dibagi ramen tolak, ramen tolak. Saat dolim kita ramen tolak. Akhir mau berdua rugi, akhir rugi. Tapi dolim belas, sebuah itu ramen bagian yang mau. Ya itulah dolimnya kita menunggu kalau diberi Nabi Yusuf setengah dolim setengah orang. Itu nanti kita dolim di mana? Jadi takonan alhamdulillah. Jadi mbok kersane pengiran. Jadi itu diterusno mulai Nabi Adam Qabil Habib. Diterusno anaknya Nabi Yakub. Iku Nabi Yusuf bin Yamin ditunggi dulu-dulu. Terus diterusno Nabi Muhammad terputus. Saya Husain. Iku sunnatullah. Juga kersane pengiran. Waktu mbak anak iki foto dia sunnah tukaran nang takono. Mulai boyo kloso yang mana sampai kenal keluargane Ali Masum Munawir. Sebenarnya bodohku barang, waduh, dan dia kurang fair, kamu, itu kan besar. Kalau menangi bodoh gue yang enggak tahu, sebagai ibu gue mentukaran, gue menolak tukaran. Tapi kalau orang nyesal, ya itu sudah sunnah gue. Tapi itu berarti kan dia ini pun bersani pengiran. Dari pengelolaan itu ngomong terus terang ke Romanto. Soleh-soleh singnya kantor Mustafa karena tidak punya pondok, tapi punya hukum baku. Rupanya tukaran gue lah. Ini semua rusak. Mereka pondok itu mau ngapain mereka atau tapi udah tunjuk bikin alternatif mereka ada di pondok ada di tengah. Akhirnya masyarakat itu ada wah di tangan pondok si ACB. Sementara ini udah tunjuk bikin alternatif jalan itu tak berusaha. Mereka pengen ada di sini. Belum saya kecewa bekerja. Siapa yang ada sob? Melihat lagi rasa-rasa pendidikan. Ya ada total orang mungkin udah ada orang anu, bisa dia alternatif, mungkin dia antara mungkas, mungkin pengaruh si Ciluru. Itu masalah-masalah istiadat ya Mas Bro, nanti kita gua mati. Nanti kalau Mas Bro bodoh juga bistur kurang tahu semua itu bang Tuhan, angkatan posisi, semua kata semua aja kurang ya. Angkatan posisi, sangkus kami apa jauh kurang ngaji. Misalnya bistur yang tersengalam bermentor, ada alim bisa menunggu alim. Sengalah begitu. Ini termasuk toba. Kamu coba. Jadi kita ini ngadepi masalah sing ijtihad itu mengarepe pengira.
Orang kok sekedar itu gemeng kok juga nang ngarepe pengira. Misalnya kan ini kan sarana Tuhan, sarana si Allah. Jadi nggak bisa misalnya, misalnya mantel kok ngiyai ngene-ngene. Yang gue malah nanti sarana pendidikan itu urusan ini si Arab Saudi. Arab Saudi itu dolim, tapi dua kata. Gue gedeng untuk kebijakan Arab Saudi sing rumah kata. Gak gedeng perilaku ini. Jadi kita bawa sampai mati menyangkut masalah-masalah. Ini benar ulama itu. Sebagian masalah itu gak perlu ada jalan keluar. Jalan keluar itu tak ngempet. Cara hikam dari imam itu jalan keluar ini ngempet kamu. Jadi ngempetnya dengan mandor. Jadi sampai kecewa dengan lembaga pendidikan Islam. Jalan keluar itu ngempet. Kue rubono berarti rubono si Arab. Misalnya pondok anak ramah tutup, pondok raja tutup terus sampai untuk ini. Pondok itu cilik, uang lagi mengadami. Tapi wis setuju total berarti ramah kontrol. Mengadari sebagian wis pulau sanggup ring. Misalnya itu ada boleh ngempet ini. Artinya ngempet ini. Kelebihan kamu berikan mereka nanti tulus. Biar mereka bisa lebih baik. Kalau jalan itu kekurangan mereka tambah kue, nanti hanya niat apa tenang. Jadi itu masalah-masalah istiadah dimulai zaman Abu Bakar sampai sana. Paham gitu? Jadi sampai rasa boleh nabi curu-curu tapi tak eleng sampai sesat apa nomor. Ini masalahnya masalah istimewa, masalah bersama. Paham ya? Masalah bersama biasanya orang soleh-soleh yang kumel itu ngerasa bener dewe. Saya suci, orang direputasi loh. Paham ya? Jadi nak sejarah itu karena nak terang orang kita mulai Nabi Adam bermantul lagi lain kopi lagi. Rebutan itu betulan. Jadi tapi rebutan betulan meneruskan revisi nenek. Nah kopi lagi masa rebutan apa? Rebutan betulan. Di kopi itu barek, itu elek. Nabi Adam bodoh ini. Tapi terdapat di barek, itu ayu. Jangan bilang ya. Mesti silang. Karena itu benturunannya elek teman-teman. Kopi gak terima. Setukaran. Kita ada pengiran adu korban ini yang bisa malah tukaran. Karena saya adu korban itu kinayah sampai adu pengaruh. Kemudian tukaran itu harus orang-orang itu yang berlaku pengaruh. Ditraktirkan adu pengaruh. Nah berhubung ada uang, sing juri ini langsung pengiran. Nah zaman dulu ngomong pak terlalu uang. Juri kan bisa menusuk pengiran. Nah juri ini pengiran zaman itu korban nanti sing dipangan geni ya ditompok. Juri ini pengiran. Pengiran menganggap soleh Habil ya sing ditompok Habil, malah bujuk Habil. Sepuju elek korban kalah. Terus mateni. Ya anak Nabi dikatakan boleh, kayak butuh kiai itu mati. Bujuk ada hasilnya kan wanda, bujuknya mati. Apa lebih ini? Rasulullah min anfusin sangat di ini mukminin. Daspi yang kamu ada sama Rasul Ali mengatasi mukminin ayat di beberapa ayat Allah ayat Quran. Wajib yang bersihkan sama Rasul jin al mukminin. Ayat tak dihukum dan itu. Wajib alim hubungan orang sama Rasul jin al mukminin Alkitab ayat Quran itu. Jadi kita mau baca. Menulis Quran itu. Wajib alim hubungan orang sama Rasul jin al mukminin Alkitab ayat. Napa tafsirannya? Sama tu. Kurang lengkap betul. Nah, ya untuk Quran keliru kan, zaman Quran kita kuat aja kan. Kalau sing tuku. Boleh iki keliru. Wah, hikmah ala hikmah. Ngaru tiga iya ada telepon, proses ora dikai. Benar nyampe ya. Tak perlu ngaji. Wain. Lan sepune kelakuan kalau ana sapa agam ing kopi sami sedurunge bisa. Kopi bisa di sedurunge bisa Rasulullah idola di mungkin. Iku yang dalam kesesatan mungkin kan cipta. Awalama asobat kemonoton kalian kenani kemisra raga musibah. Mungkin anu berang. Jika bisa inamikum tuan tempat yang diwong pitung puluh mungkin sang isra. Apa kamu ketika kena musibah kot asop toh teman-teman wis menang sira. Jangan ngelak cumaran. Kot asop toh teman menang sira. Suwana makna kula mau. Misalnya halis buat dan lorone. Nangkut sepadan lorone musibah. Sepadan lorone musibah dibagi dalam perang Badar. Ikut lisabina kan membunuh wong 70. Wa asri sabina lan nawan wong 70 minum sange bisa. Di perang Badar perang tahun 2 Hijriah.
Ya, kalau perang Badar perang tahun 2 Hijriah, itu orang Islam menang. Orang Islam menang saat itu berhasil mateni wong 70 kafir, nawan wong 70. Pas perang Uhud orang Islam keok. Wong Islam terbunuh 70. Orang Islam terus susah mereka kalah. Terus dihibur oleh Allah, kowe pancen kena musibah. Rupa-rupanya 70 dari kamu terbunuh. Tapi dia yo eling tahu menang ning perang Badar malah 2 kali lipat. Yaiku iso mateni wong 70, nawan wong 70. Paham ini cerita pangeran ngelingno napa ngelingno sahabat. Nanti kalau matur kula ngaji ta'arif, jadi ini lagi bakas ta'arif, bakas hukum. Kultu ngucap sira muta'ajibina hal yang sing gawa kabeh anna hadza hal kaya apa kok mungkin. Maksud kita wong Islam kok kalah ambek wong kafir. Ini ki opo? Anna hadza ana hal kaya apa ya ta iki ayu fitlan diksi ino. Wananu hal iki kita muslimuna Islam kabeh. Wa Rasulullah hal itu Rasulullah dina ing dalem iki. Ora pantes kalah. Ono Rasulullah iki kita Islam kabeh kok kalah. Paham jadi mulai riyen ini ngoten ibu Kang Romanto, Kang Mustafa. Mulai riyen anggere santri yo kiwer. Sono bayai kita wiridan terus kok kalah. Itu ora urusane ya kalah. Lha dia dua terus apa terus ra ukut pikirannya. Anna ada fitlan warah nang muslimin wa Rasulullah. Fina, mesti dituduh Rasulullah kok kalah. Ada orang yang ngono-ngonoan, ada orang yang kalau mayasa ada orang. Ilmu dapat surah Muhammad lagu marang ashab gua min intian fusikum gua te kekalahan oleh gampang gua te ada iku min intian fusikum contoh awak iko kabeh ya anakum krono sak tembe surah kabeh utara tinggal surah kabeh al-markas al-markas dewinya sing kula terang tinggal napa berdiam ning atas gunung fawazil tu monggo ino surah kabeh inna wa ta'ala wa kulli shay'in qadirun iku kuwasa. Wa ma ta'ala asobakum kang kenane apa makum isra kabeh yaumul taqal jaman ing dalem dinane ketemu sapa jamani 2 kelompok iku fati ibnu iku mongko kelawan kersane Allah. Iki kula tak cerita sahabat kita cerita muga-muga gak ngrusak akidah sampeyan cerita mau tapi dadi ilmu di zaman koang ngerti ceritanya ya jadi Sayyidina Abu Bakar itu dia kan akhirnya tukaran sama Fatimah. Sehingga Fatimah ini akhirnya karena tukaran ini melahirkan gelombang sing jenenge Syiah. Syiah pokoknya anti Abu Bakar, anti Umar. Gelombang itu terus. Lah ketika Bani Umayyah kuwasa, itu Ali bin Muawiyah perang nggak menang Ali, menang Muawiyah. Jadi Muawiyah itu aslinya gubernur teng Sam terusai Palestina, Syria, Sam, Damaskus. Bareng Muawiyah jadi gubernur ketika Sayyidina Ali kabundut langsung memproklamirkan diri jadi khalifah. Nyembon ya. Bareng dari khalifah karo mate itu di khalifah. Bani Umayyah itu masih khawatir nak orang itu masih simpati berduriyati Rasulullah. Dan berhubung khawatir simpati tiap khutbah Jumat dia ngelak-ngelak keluarganya Ali. Sampai lahir Bani Umayyah sing soleh ini Marwan, ini Umar bin Abdul Aziz. Jadi kita NU idolanya Umar bin Abdul Aziz. Sampai sekarang itu Komisul Khulafa. Umar bin Abdul Aziz satu-satunya Bani Umayyah sing soleh. Orang sekedar soleh kalau Ramadan dia itu soleh aktif. Sampai nyurati semua khotib Jumat itu wajib maca inna huwa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun. Jadi ngelak riyen ku anggere tiap khotib iku khotbah mesti ngelak-ngelak turunane Sayyidina. Ketika Umar bin Abdul Aziz kepengen membungkam tradisi itu, membunuh, mengakhiri tradisi, terus kirim surat semua khotib diwajibno sadar. Nah inna wa yang ngurukum bila diriwal ihsan. Ihsan maksudnya ihsan yang keluarganya Ali. Wa yang fasai wal munkari wal legas ngomongan elek lan kemungkaran itu kota kok digosaran akan gambar mantu. Jadi sejarah saiki terulang Pak Mustafa. Jadi kita ora usah bingung perkara Gusdur tukaran PKB. Murni itu biasa kan itu mulai ini. Ini bukan bicara agama, sama saat khutbah digone. Paham gitu, jadi sampean rakyat, jadi kan mumpung pas tentang ayat sejarah, itu gak apa-apa, biasa. Itu lebih nanti. Mungkin kalau kita sampean berdoa bener, ibadah bener, napa kaya anak bujuk bener, itu berdoain, ya ini ada bentuk kifayah tuh.
Hukum publik gak berdua apa? Kifayah, berdua enak rumah tangga bucu, dia juga penting. Enak berbakasan tapi rasa dirasano. Paham ya? Jadi ini gue rian pun waktu ini. Wal ya'lamal ladzina wal ya'lamal mu'minin wa ma asabakum yaumal taqal jam'an wa ma tiapa wae asaba kang mengkenani apa makum sira kabeh yaumal taqal jam'an. Tinggal dinane ketemu apa jam'an dua kelompok iku fa biiznillah. Maka kan izin Allah taala wal ya'lamal sebab bersosok wal mu'minin wong sing iman. Wa ya'lamal sebab bersosok wal ladzina nafaqu wong sing munafik. Iki sirine. Kena apa perang Uhud kok diparingi kalah. Iku justru digo ngetes pangeran. Nak sing mukmin tenang ya tetep tabah, nak sing munafik ketara grogi. Sudah ngono iku malah repot. Wakila lan diucapno lagu maring lagu maring munafik. Laman sorofu semangsane bubaran sabu munafik anu kita sanging perang. Warum ta munafikun abdul bin ubay asabu iku abdul bin ubay asab. Ta'ala marene sira kabeh. Qatilu perang sira kabeh fisabilillah ing dalam dalan Allah. Jadi ketika orang-orang munafik bubar sempat dhewe ngombe Nabi kok rene melok perang, ojo bubar. Alfa utawa gawe benteng sira. Kalau padha ngucap sapa munafik, lawana lamun kita laulat abana. Lawana lamun ngerti kita lan ing. Wah, gue terpaksa nih ngomong tarik aslinya gue ngira seneng, tapi terpaksa. Macam ayat ini kayak tarik ini. Nanti kena ngomong ngaji tarik malah mau ayat ini terus gampang paham. Ini gue mau